Shalom teman-teman. Kita mengucap syukur hari yang baru Tuhan berikan kepada kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan saat ini. Kita mau bawa setiap ucapan syukur kita. Kita mau bawa setiap kerinduan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat penyembahan kita buat Dia. Haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Amin. Mari kita nyatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia, dulu sekarang Kau tetap sama Tuhan. Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau. Mari semua remaja-remajanya Tuhan, naikkan pujian dan penyembahan-Mu. Tuhan rindu mendengarkan suara-Mu. Tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain Tuhan. Amin. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami nyatakan Engkau tetap Allah kami. Meskipun semua badai hidup menerpa kami, tapi tetap Engkau Allah kami. Mari Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus, setiap gangguan-gangguan yang akan mengganggu ibadah kami Tuhan, kalau ada kuasa lain kami tengking dalam nama-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kurang keras, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Badai tofan boleh menerpa hidup kita, tapi tetap Tuhan Allah kita. Setiap badai kehidupan tidak akan mempengaruhi kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari semua pujikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Yes. Mari semuanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes, Engkau Raja kami Tuhan. Langit dan bumi. Yes. Keagungan-Mu Tuhan. Sembah sujud di hadapannya. Mari semua puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari semua pujikan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari lebih pujikan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari semua tepuk tangan yuk. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Masih semangat, amin. Haleluya. Yes. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di setiap nama Yesus. Haleluya. Mari kita pujikan bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Yes, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan.
kekuatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Hanya Dia, nama di atas segala nama, yang sanggup mengalahkan semuanya. Mari kita pujikan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama Yesus Tuhan, nama yang telah membebaskanku. Kita nyatakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala Raja. Engkau yang semua, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua bangga punya Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kita semua dipilih. Kita ada di tempat ini karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Pagi hari ini kita mau nyatakan lebih lagi. Selamanya Yesus yang mau kita pilih. Selamanya hanya Yesus yang mau kita andalkan dalam setiap musim hidup kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih, ini iman kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh, ku cinta Kau selamanya. Mari semua nyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami gak akan hilang Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan. Dengan kasih Kristus, Om Gatot masuk dalam doa. Ini yang menjadi kerinduan kami, remaja-Mu di tempat ini, Yesus. Kami mau mencintai Engkau seumur hidup kami, sepanjang umur kami mau belajar menyukakan hati Tuhan. Kami persembahkan pujian dan hormat kami pagi hari ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sudah bertugas, WL, singer, pemain musik, pemain tamborin, petugas LCD. Tuhan pakai masa remaja mereka, Tuhan pakai masa muda mereka, untuk tetap bisa memuliakan Tuhan. Kalau sebentar mau mendengar firman-Mu, mari Tuhan pakai setiap guru-guru kami untuk mengakhiri minggu terakhir di bulan September ini. Yang mau belajar firman-Mu, urapi kami, urapi guru-guru kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan berdoa. Nanti kalian doa untuk mulai. Silakan ya. Supaya bisa mendengar dalam nama Yesus.
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada yang Sabtu masuk? Ada yang Sabtu masuk? Oh, Mauren sekolahnya di mana nak? Sana ke Jogja, kota. Kalau kota bukannya masuk ke Sabtu. Ada yang masuk ada. Oh gitu. Apalagi yang masuk kayak Mauren Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu itu kayak Mauren lah. Paling seneng kalau Minggu bisa bangun siang harusnya. Tapi Mauren malah lebih pagi. Karena itu mama papanya ibadah pagi betul Mauren. Jadi Mauren bangunnya lebih pagi karena papanya ikut ibadah pagi, Mauren ikut berangkat pagi. Baru nanti bisa beracara tugas. Kenapa sih kita bela-belain kalau Minggu sekolah Minggu, kalau nggak datang ditanyain Om Anton, Om Ibnu, Tante Suryanti nanyain, kok nggak masuk? Kenapa sih? Ada yang merasa beban? Sebelum Tante lanjutkan, ada yang cari waktunya di sini. Ada yang merasa beban? Kalau Minggu harus sekolah Minggu, ada yang merasa keberatan? Puji Tuhan ya Pak Ibnu, Pak Anton nggak ada yang bertangan. Jadi kalian ke sekolah Minggu dengan kesadaran penuh ya, tidak dipaksa, tidak ditarik-tarik tadi dari tempat tidur untuk datang sekolah Minggu. Puji Tuhan. Baru Tante melanjutkan. Mengapa kita perlu firman? Karena dalam sekolah Minggu salah satunya kita belajar tentang firman Tuhan. Mengapa kita perlu firman Tuhan? Matius 4 ayat yang keempat. Coba kita baca bersama. Matius 4 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Matius 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, maka tertulis, manusia bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Siapa yang ngomong gitu? Pak Gembala, guru sekolah Minggu. Yang ngomong itu apa tadi? Kata pertama di awal apa? Tetapi kata Yesus, manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Yang pertama, kenapa kita perlu? Karena itu kata Tuhan Yesus, itu ajaran Tuhan Yesus. GPDI, gereja kita itu menganut teori trikotomi. Trikotomi itu adalah bagian dari manusia. Kita terdiri dari apa ini? Yang kelihatan ini apa namanya? Apa? Tubuh ini adalah jasmani. Ada yang nggak kelihatan? Namanya roh. Ada lagi kehendak, keinginan, hasrat, itu ada di dalam namanya jiwa. Ini adalah teori trikotomi. Ada gereja lain yang menganut teori dikotomi, dua. Itu artinya ini jadi satu. Jadi tubuh, roh dan jiwa jadi satu. Tapi GPDI harus sepakat ya, karena kalian ada di gereja ini. Kita harus sepakat bahwa GPDI itu menganut teori trikotomi, bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh itu yang kelihatan. Kita punya dua tangan, dua mata, dua telinga, dan sebagainya. Ini itu perlu makanan. Ada di sini yang bisa puasa. Ada yang ikut IF? Ada? Jessica itu? Ada yang ikut? Ada yang tahu IF itu apa? Apa? Farah tahu? Berarti itu makanannya orang-orang yang sudah berumur. IF itu intermittent fasting. Jadi diet yang dijalani dengan berapa jam puasa, berapa jam makan. Semua manusia perlu makanan. Setuju? Setuju? Kalian sehari makan berapa kali? Ada yang 2, ada yang 3. Tapi perlu makanan kan? Ada yang bisa berpuasa, ada yang sudah biasa puasa. Epi pernah puasa? Bintang?
Moren, anak Debbie pernah puasa. Keiko pernah. Grace belum. Ulin, Lina, Lani belum. Jessica, Pak Anton pernah puasa? Dulu pernah. Pernah. Pak itu pernah puasa. Angel pernah. Regi pernah. Naet, oh enggak pernah. Ken, David, Peter pernah puasa. Farah pernah puasa. Puasa itu menahan makan. Kayak kalau habis puasa rasanya nasi sembako kemudian dia harus dia Farah. Artinya kita tubuh itu perlu makanan. Nah sekarang kira-kira kalau tubuh perlu makanan, roh itu perlu makanan enggak? Perlu. Roh itu perlu asupan. Makanan kita yaitu Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman. Asupan bagi jiwa kita itu adalah firman Tuhan. Sekarang asupan bagi jiwa apa? Apa? Healing, nonton, mendengarkan lagu, melihat sesuatu yang menyegarkan, menyenangkan, membahagiakan. Itu makanan bagi jiwa. Nonton TikTok, nonton YouTube sampai berjam-jam karena matanya jelek. Itu makanan dari jiwa. Pertanyaannya, apakah porsi makanan kita untuk ketiga unsur dari manusia ini sudah seimbang? Yuk, refleksi diri. Lebih banyak mana yang kalian beri makan? Jiwa. Karena kalau sudah pegang HP, depan laptop, nonton TikTok, nonton YouTube, bisa 6 jam, 8 jam. Apa enggak kekenyangan jiwa? Sampai lupa makan, ya enggak? Kalau sudah nge-game, mamanya selalu, ayo jangan makan. Lupa makan, lupa belajar, lupa tidur. Terlalu banyak makanan yang kalian punya jiwa. Kekenyangan. Anda enggak pernah merasa kekenyangan? Kalau porsi makan yang dimakan terlalu banyak itu juga enggak enak. Sebaliknya, untuk rohmu, berapa kali dalam sehari kamu dimakan buat rohani? Kalau pagi nggak sempat tante baca firman, sudah buru-buru masuk sekolah. Siang apalagi sudah di sekolahan, pulang jam 4, jam 3 sudah capek. Malam ya tak bisa lagi malam. Tapi apa yang terjadi malam? Baca firman. Berikan makanan yang seimbang untuk tubuh, roh, dan jiwa. Mengapa kita perlu? Mengapa sih kita harus berikan makanan yang seimbang? 2 Timotius 3 ayat 16. Tadi pagi juga disinggung oleh Pak. Coba lihat lagi 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan itu sangat penting untuk apa? Kenapa kita harus memperhatikan makanan bagi rohani kita? 2 Timotius 3 ayat 16 yang dibacakan Coko. David, coba bacakan David dengan suara yang keras. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diberitakan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, coba satu-satu. Yang pertama untuk apa? Mengajar. Terus koma untuk apa? Menyatakan kesalahan. Menyatakan yang salah. Terus Untuk memperbaiki kelakuan. perbaiki kelakuan. Mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa kalian susah-susah kalau minggu itu harus sekolah minggu? Karena itu kita memberikan makanan bagi rohani. Sebab firman Tuhan itu bisa mengajar. Ada yang merasa di sekolahan buntu, berduka. Minta aku bisa mengajarkan. Kemudian menyatakan kesalahan kita, mau memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam itu pentingnya firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur 119 ayat 11.
yang perempuan. Bintang bisa bacakan Mazmur 119 ayat 11. Ya, itu sangat penting. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya apa? Supaya aku tidak berdosa. Jadi firman itu menjadi apa ya? Menjadi penanda, menjadi apa namanya? Early warning, menjadi pengingat. Kalau kita akan melakukan, kalau ada sesuatu yang tidak nyontoh ayat 11 apa ayat 12 ya? Ayat 11. Nyontek, masa kelas nyontek apa yang aku mau level dewe. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Saya kelas nyontek apa loh? Nyontek semuanya. Nanti kalau aku nggak nyontek sendiri, firman yang di dalam hatimu itu mengingat. Biarin mereka semua dapat nilai bagus. Kamu bertahan untuk tidak nyontek. Mau? Berani? Siap? 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 Siap ya? Karena firman itu mengingatkan. Betapa pentingnya firman itu, makanya beri makanan rohani bagi rohani. Dengan cara apa? Baca firman, baca firman, baca firman, baca firman. Satu ayat, 2 ayat, 3 ayat tidak apa. Tapi itu beri makanan bagi rohanimu supaya rohanimu tidak kelaparan. Jangan hanya tubuhmu yang kamu kasih makan sampai overweight. Jangan hanya jiwamu yang kamu kasih makan terus itu jadi overweight juga. Tapi rohanimu. Sekarang kita mau berhitung 1 sampai 4. Farel. Nah, ya. 2 4 1 ketemu 1 di sebelah sini. Yuk kelompok 1. Berdiri semua. Yuk kelompok berdiri. Kelompok 1 berdiri. Kelompok 1 berdiri. Maju 1 langkah semua. Maju 1 langkah. Yuk Opim dulu, bantu Opim dulu. Semua berdiri aja, semua berdiri. Semua berdiri. Oh, semua berdiri. Semua berdiri. Maju 1 langkah semua. Ya. Nah, nanti kelompok 1 duduk. Kelompok 1 duduk. Kelompok 1-nya lagi duduk di sampingnya. Ya, yang maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Ya 2 langkah lah. Ya. 1. Ya. Kelompok 2 letih 1. Ya, duduk di sana. Dilet 1. Jangan oh 1 dong. Oh iya betul. Kelompok 2, kelompok 3 di sini. Kelompok 3. Kelompok 4 di sini. Silakan teman-teman Pak Eko duduk cari tempat yang kosong. Regi pindah dekat Peter biar tahu yang anggotanya 5. Kenapa dibagi kelompok? Ini minggu ke-15. Teman-teman, kalian kemarin sudah menerima firman Tuhan 4 kali. Tante sudah kasih contekan nih. Minggu yang pertama apa? Ayo, yang boleh buka catatan kok. Bener nggak sih yang tante tulis? Tante tulis apa? Tante tulis bener apa salah? Boleh buka catatan. Minggu kedua pakai itu. Pas datang nggak? Catatan saya mana? Padahal masih yang habis buka aja ya. Kok pada diem semua sih? Pintar masih. Benar. Kelompok 1 minggu pertama apa temanya? Tentang subtemanya. Pengampunan minggu kedua.
Oh Lilina. Coba yang nyatet Nael. Minggu pertama apa? Kenapa? Tanggal 1. Tanggal 1. Oh, belum ada buku ya? Ya sudah nggak apa-apa, tapi tetap jadi tugas. Belum ada buku. Oke, nggak apa-apa, aku bacakan ya. Aku bacakan materinya, karena ini menjadi bahan. Nah, ini kenapa diberi kelompok tugas kalian? Kelompok 1 melihat materi pertama, kelompok 2 lihat materi kedua, ketiga, minggu ketiga, keempat ini silakan berembuk, salah satu ditunjuk untuk untuk presentasi materi pertama apa yang kalian dapat itu ya. 1, 2, 3, 4 semua boleh lihat buku yang pertama cari kontekannya. Bahannya ada semua kok. Bentar, yang kedua bahannya sudah tahu, ketiga tahu ya. Silakan dirembuk, nanti siapa yang ditunjuk untuk presentasi di depan. Presentasinya cukup 5 menit. Materinya ini ya. Yuk. Siapa yang ditunjuk untuk presentasi? Silakan. Boleh melingkar untuk rembukannya, boleh mengatur kursinya per kelompok, silakan. Yang belum kenal boleh kenalan. Yuk, boleh di kursinya dirubah. Waktunya untuk belajar 10 menit ya. Sampai jam 9 sedikit. Waktu untuk mempelajari 10 menit, nanti waktu masing-masing maksimal 5 menit. Yuk. Kenapa? Satu orang saja. Mau kolaborasi buat 2 orang. Saling mengisi. Yuk, boleh mendekat. Bahannya dibagi ke untuk apa yang dibaca.
Sudah selesai rembukannya? Oke. Siapa dulu yang maju dari kelompok 1 akan ambil? Monggo, kembali.
mengembangkan boleh. Pengertian kalian tentang perumpamaan alam baru, jangan hanya mau catatan itu. Mungkin ya. Baik ya. Jadi dari perumpamaan kalender itu apa yang kalian terima? Dari tentang perumpamaan itu apa yang kalian pelajari? Dari perjamuan kalian itu belajar tentang apa? Intinya aja. Atau monggo terserah apa yang kalian tangkap. Edi, ambil. Siapa yang maju? Kelompok apa? Kalau ini aja lagi tidak ada permainan di antara kita. Silakan kelompok apa? Pak Ibu dokumentasikan ya. Iya. Yuk nggak apa-apa. Yuk. Siapa? Monggo. Berdua boleh. Boleh berdua. Yuk. Iya. Pak, suaranya yang keras loh ya, biar semua dengar loh yuk. Tante tak jadi murid dulu. Yuk, Om Ibu sesi dokumentasi. Maksimal 5 menit. Ayo, siap nggak siap? Semua harus siap karena berdasarkan undian loh. Yuk, silakan. Yuk, suaranya yang keras. Tapi kali ini kita akan menunjukkan Matius dari Matius 25 ayat 1 sampai 12. Jadi pada suatu saat ada 10 perempuan yang di antara yang bodoh dan di antaranya bijaksana. Mereka menyongsong mempelai laki-laki. Para wanita bodoh itu membawa kita tidak membawa laki-lakinya, sedangkan perempuan yang bijaksana itu membawa kita dan teriaknya. Namun karena mempelai lama datangnya, mereka pun tertidur. Lalu tiba-tiba ada yang bersuara kalau pemulai itu sudah datang. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kali ini saya dan Farhan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perumpamaan tentang lalang di antara. Aku domba yang siap sedia menanti gembala. Judul: perumpamaan tentang lalang di antara dan bahan. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Lalu ayat 36 sampai 43. Ayat Mas. Matius 13 ayat 43a. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kerajaan Allah untuk memulihkan orang berdosa masuk kerajaan agar bisa hidup dalam kebenaran dan berkudusan, bercahaya dalam dunia yang berbeda. Lalang dan gandum, hati-hati tipu daya iblis. Lalang akan dibakar dan gandum
saat ini kita bisa belajar bahwa perumpamaan tadi itu menggambarkan bahwa kehidupan kita saat ini juga mirip dengan perumpamaan tadi. Contohnya seperti kayak gandum dan ilalang. Ada hamba Tuhan yang menyarankan untuk memotong ilalang yang ada di sana, tapi Tuhannya berkata bahwa jangan dulu karena gandum dan ilalang itu memiliki ciri fisik yang sama. Itu mirip dengan kehidupan kita saat ini. Kita saat ini dengan teman-teman di sekitar kita mungkin kita tidak sama, tapi sifat yang kita miliki itu mungkin berbeda. Ada yang memiliki sifat yang baik dan sifat yang jahat. Ini sama seperti kehidupan kita. Kemudian hambanya berkata dibiarkan dulu aja, jadi dipotongnya waktu mereka sudah berbuah, sudah besar, baru dipotong, nanti akan terlihat perbedaannya yang signifikan. Itu sama seperti kita tadi gaya emas itu pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Itu saat kita sudah besar nanti atau pada akhir zaman, manusia sudah ada di pengadilan di kerajaan surga nanti. Itu akan menunjukkan perbedaan Allah dan Tuhan. Nanti orang-orang yang berzina dan yang hidup seturut dengan kehendak Allah akan dibawa masuk dalam kerajaan surga, dan orang-orang yang hidup melenceng daripada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dan dibakar. Inti dari bacaan ini kita itu harus berjaga-jaga bahwa di kehidupan kita saat ini itu tidak semuanya baik-baik aja, jadi kita harus berjaga-jaga dan tetap berusaha melakukan sesuatu. Terima kasih. Thank you. Jadi meskipun kita hidup di dunia yang sama, di sekolah yang sama, tapi harus apa Maren? Berjaga-jaga dan berbeda. Berbeda itu indah. Yang lain nyontek, yang nggak usah nyontek. Itu namanya kita bercahaya karena banyak lalang di sekitar kita. Oke, next. Siapa dulu ini? Siapa? Kelompok 3. Silakan, pas banget ngambil kelompoknya sendiri. Oke. Silakan. Suaranya agak keras ya Ulin ya. Ya, inilah presentasi dari kelompok 3. Shalom, selamat pagi semuanya. Halo. Saya Ulin akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Jadi judulnya adalah tentang perjamuan kawin. Jadi ada seorang raja yang mengundang beberapa orang untuk mengikuti pesta. Tetapi saat raja itu melihat tamu-tamunya, ada beberapa orang yang tidak memakai pakaian pesta, jadi kayak nggak menghargai banget gitu loh, dari undang sampai malah pakai pakaian yang liar. Nah, Ya, nggak apa-apa, baca nggak? tamu yang dipanggil itu seperti tamu yang dipanggil itu kayak orang yang percaya pada Tuhan, dan pemangku acaranya itu Tuhan, tempatnya di kerajaan Allah. Tamu yang tidak memakai pakaian pesta ini adalah umat Israel. Jadi mereka adalah orang pertama yang diundang Allah, tapi mereka tidak memindahkan panggilan Tuhan. Iya, kesimpulannya kita jangan menyia-nyiakan panggilan Tuhan, karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oke, terima kasih. Yang terakhir tadi kalimatnya Ulin. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita mau menjadi yang sedikit atau yang banyak? Ya banyak. Dua-duanya dipanggil dulu, iya. Kita masuk yang dipanggil, kemudian yang terpilih itu yang sampai akhir. Terima kasih. Yang terakhir kelompok 2. Silakan Peter. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Peter dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tentang yang kita dapat. Minggu kedua berjudul Aku Domba yang Menanti Gembala. Suara gembalanya adalah pengampunan. Bahannya waktu itu diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sini menceritakan tentang ada seorang hamba yang mempunyai hutang kepada raja yang sangat banyak. Lalu diampuni oleh raja itu, dan ada seseorang lagi berhutang kepada hamba itu, dan hamba itu tidak mengampunikan tentang hutang itu.
Di situ berisi tentang pengampunan, dan sang raja tidak terima akan hal itu dan akhirnya dia ikut penjara. Ayat hafalan diambil dari Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, inti dari cerita itu adalah kalau sudah diampuni, kamu harus bisa mengampuni orang lain juga. Terima kasih Peter. Tepuk tangan buat pelajarannya. Ternyata teman-teman semua, Tante sama Om kasih apresiasi kalian datang sekolah minggu yang pertama tadi bukan karena paksaan orang tua, betul ya? Kalian datang merasa perlu bahwa rohku itu perlu makanan. Dan terbukti hari ini kalian bisa presentasi dari apa yang pernah kalian dengar, apa yang kalian baca dengan baik, puji Tuhan. Terus tanamkan firman itu dalam hati kalian seperti Mazmur 119 tadi. Aku menaruh firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak menyesal. Ingat kata-kata itu Matius 4:4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Jadi ketika kalian makan, kasih makanan bagi tubuhmu, jasmanimu, ingat rohku juga. Ketika kalian nonton YouTube, ketika kalian berlibur, ketika kalian baca novel atau apa, itu memberi makanan bagi jiwamu. Ingat, rohku sudah tak kasih makan belum ya? Rohku memanggil-manggil untuk dikasih makan, sudah kelaparan ya. Roh, tubuh, jiwa semua perlu makan. Amin. Amin. Hari ini sebelum pulang atau sambil di sini juga boleh, sambil bahwa semua nanti dapat karena kalian sudah presentasi dengan baik. Yang ini satu-satu, yang ini boleh ya. Kan doa-doa aja atau gimana? Doa-doa aja ya, tutup dulu ya. Yang mau tinggal monggo, yang mau dibawa silakan. Silakan Pak Ibnu tutup acara kita. Yuk kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sangat baik, bahkan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa, istimewa dalam sebulan ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami Tuhan, agar kami lebih lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi keinginan-Mu, apa yang Engkau inginkan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu luar biasa. Dan kami yakin Tuhan, kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mampu Tuhan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memampukan kami, Roh Kudus menguatkan firman dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati keseluruhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing atau ke aktivitas kami, sertailah kami kemanapun kami berada dengan keselamatan dari Tuhan saja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.